Hai Pips, kembali lagi di Diskusi Rasa. Sebenarnya di konten kali ini kita agak sedikit berbeda ya, tapi tetap melanjutkan daripada episode sebelumnya dari konten kita yang bernama Takut. Part 2. Dan di konten kali ini kita agak sedikit berbeda. Kita nggak mau makan mie instan, makan campuran mie pari, dan Muntah-muntah juga. Nah, ini sudah enough banget. Mie juga katanya Anda ini udah muak ya mungkin ya. Muak, muak. dapat bantuan mie itu tak usir semua. kita tolak. Ibu masak mie kita tolak juga. Dan fobia sama mie. Tapi di konten kali ini kita agak serius sedikit ya. Kita ngambil cerita horor tapi dalam versi kehidupan kita sendiri. Ya, berhubung ini malam dan ini malam Selasa. Ya. Purnama ya. Bernama ya. Ya, purnama. Purnama. Kita mau ngangkat kisah horor yang nyata. Tapi siapa yang mau mulai duluan? Ini based on dari True pengalaman story. pribadi ya. Ya, true story. Waduh. Pengalaman pribadi mungkin mulai dari antum. Belum. Kalau saya mungkin ada sedikit sih kalau pengalaman pribadi ya. Jadi kalau pengalaman horor saya mungkin sewaktu saya main game online dulu kan zaman-zaman SMA atau kerja pernah sih. Jadi kan sehabis main game online kan main tuh. Pulangnya tuh jam 3 pagi pas, jadi di teras rumah tuh waktu naruh motor itu kayak ada bau-bau wangi-wangian gimana gitu. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 3 pagi itu kan karena pas pulang dari game online tuh dulu kan waktu senang-senangnya lah. Setelah itu bukannya langsung masuk, itu malah tak hirup-hirup sih dia. Aroma. Ya, Aroma. jadi fungsi aku ngirup tuh untuk memastikan sebenarnya. Jadi masih lagi hilang. Nah setelah itu saya cepat-cepat ke kamar. Lari tuh, lari. Nggak, buka kunci pintu tidur langsung. Tapi ini pertama kali apa sebelumnya udah pernah kayak gini? Ada Sebelum itu pertama kali sih. Dan untungnya tidak ada lagi. Nggak, Tapi nggak emang ada. warga sana sering menceritakan kayak gitu nggak? Enggak sih, itu kurang tahu sih. Kayak kalau mungkin cerita hantu kayak mungkin didiemin semua. antum itu kecapean mungkin ya. Halusinasi. Ya, halusinasi. Mungkin itu Halusinasi. ini. Emang halusinasi bisa menimbulkan aroma? Iya, siapa tahu. Mungkin itu aroma tetangga mungkin. Wow. Baru habis mandi pakai Jam sampo. 3 pagi mandi. Ya, Mandi besar. tadi besar. Oh, habis Habis main lah. Ya bisa juga. Anjay. Nggak boleh ngomong anjay, Cuk. Anjay. Serius kali. itu Tapi agak kurang serem ya. Tapi Iya. setelah masuk kamar tuh ada feel beda nggak sih? Feel bad. Setelah nyium aroma. Oke, emang langsung bisa tidur maksudnya? Setelah enggak, biasa lah. Jadi Biasa. maksa kita doa mau tidur biasa, cuma waktu habis doa kita tetap melek. Memikirkan. Tapi waktu tidur pernah nggak kayak antum nih tidur kayak anggapannya tengkurap lah. Oh, ketindihan. Enggak, bukan. Antum tidur, cuma waktu antum nih ngerasa di belakang antum tuh kayak ada orang kayak ngelangkahin loh. Oh iya. Tapi waktu noleh tuh nggak ada orang. Nah itu juga serem sih menurut. Benar. Adikmu Oh, ngambil tapi Pernah, itu pernah. setelah kejadian aroma itu. Enggak, itu beda lagi sih. Maksudnya di lain waktu. di lain waktu antum ini pernah atau enggak tuh? Tapi kalau nggak pernah. Enggak. enggak pernah. Setauku aku pernah tidur di kamar di lantai nih. Pas bangun di kasur ibuku yang angkat begitu. Kan biasa kayak gitu waktu kecil lu. Ya, Kok bisa di sini? tiba-tiba mungkin waktu masih kecil tiba-tiba dipaksa gini jadi pipis deh. Yang paling sering aku jatuh dari kasur lu. Nggak pernah ya? Oh, kaget tuh. Kaget ya. Kaget. Kok tiba-tiba benjol pagi-pagi. Sama kayak mimpi jatuh dari gedung kan sih. Terus kayak gitu. Semua pernah mengalami. Apalagi Iya. mimpi yang nyari got itu. Kan biasanya gitu kan buat buang air. Pernah nggak sih? Mimpi nyari WC enggak? Ya nyari WC Atau pipis beneran. Mungkin cerita yang selanjutnya mungkin dari antum ada deh aku yang lebih excited lah, yang lebih seram lah. Ceritanya beliau nih agak Kurang, emang kita kan mulai dari yang ringan Standar. dulu baru Yang berat-berat ya. standar. Ini- ya, standar. mungkin dari pengalaman kerja kan. Dari pengalaman kerja di kantor pertama itu sempat aroma sih. Aroma sama Aroma kayak juga, ini. aroma juga. kantor pertama ini boleh disebutin atau enggak?
di Usah. di mana aja ya? Papernya. Nanti orang mau tutup ngelamar aja, kerja, tutup. oh ini yang disebut di diskusi rasa. Oh iya. Nah, berarti tahan aja ya. Kita pelopornya nanti kita memang masuk gini. Jangan. Ntar kan kita diundang di 5, 4, 3, 2, 1, close the door. kan. Langsung trending, Cok. Habis itu gimana? Habis itu ini kan ceritanya tuh pas hari Jumat siang-siang sebelum sholat Jumat ya sekitar 10 menit sebelum sholat Jumat lah. Itu ceritanya tuh biasanya kan ada di atas tuh ada 2 orang kan, ini kan lantai 2 kan. Ya. Nah biasanya aku sama akuntingnya kan. Tapi pas itu hari Jumat tuh akuntingnya libur kan. Siang-siang tuh langsung memang sih sebelumnya tuh ada cerita-cerita dari karyawan situ kan, pemiliknya juga kan. Kalau dia pernah nyaksin sama kayak Bukan gitu? nyaksiin, memang interaksi langsung. Oh, interaksi Langsung. Ada yang indigo berarti? Enggak sih, enggak Yang di itu memang dry ice tuh. ya. Ngapain Kok disebutin? Ini Kantor pertama ini boleh disebutin atau enggak? Usah. di- Usah. Kan PT nggak tahu dia. Oh iya. Oh iya. Setelah itu ceritanya nih masih fokus sama komputer kan. Kok cium aroma melati, aroma wangi-wangian yang enak-enak gitu kan. Dan itu pas sebelah kiri kan. Aku kira mungkin oh ini ada yang pakai parfum Ya. kan. Tapi setelah diperhatikan sekeliling tuh kok nggak ada orang di atas kan. Oh, panik Cok, turun langsung aku. Aku tanya kan dari bawah ada yang pakai parfum Mbak kira-kira. Nggak ada yang gitu. Itu memang benar-benar bingung sih sebenarnya kayak gitu tuh. Yang aku bingungin kok setan selalu sama baunya warna melati, bau melati itu. Tapi yang tak cium di aroma itu kurang tahu sih aroma apa. Itu nggak malaikat subuh? Iya. Parfum masjid dulu. Pagi-pagi itu. Belum sholat dulu mau. Nah, Tapi udah masuk rumah duluan. Habis itu kayak gimana deh? Mungkin kalau yang aroma tuh cuma itu aja sih. Kalau di kantor pertama tuh ada lagi sih. Pernah nih di atas tuh kan kalau udara tuh jarang sekali ini kan kenceng angin gitu kan. di mana tuh- nih? Di basement? Udah di atas. Di atas. Oh di atas. Nah, Modelnya kayak pintu- gudang dia di atas tuh. Kayak kamar-kamar gitu sih. Pintu kayu dengan ukiran Bali lah nih. Siang-siang juga ini angin kalau dibilang lewat sih nggak bisa lewat ya, kecuali di luar aja kan. Tapi ini tiba-tiba pintu kayu yang ukiran Bali ini langsung ngebuka gitu loh. Padahal nggak ada angin. Nggak ada angin sama sekali, ngebuka tiba-tiba dua-duanya gitu kan. Tiba-tiba pas ngebuka tuh nutupnya tuh kenceng langsung. Kayak kebanting gitu kan. Terus yang kepikirin pertama kali apa? Yang Hantu pikirin- apa angin? Yang pertama kali Angin. karena aku sudah tahu ceritanya di situ Ada. jadi ya biasa aja sebenarnya. Biasa aja karena ada yang penting aku gak ganggu kan, udah Oh iya, yang aman lah, penting- gak ganggu kan, karena juga udah diwanti-wanti kan sama yang pemilik kantornya kan, oh kalau ada kayak gini-gini jangan panik gitu, biasa aja, yang penting kamu nggak aneh-aneh aja gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu sih kita juga harus harus tahu sadar diri juga ya. Sopan santun maksudnya. Ya sama santun juga diterapkan, soalnya kan kita di sana duluan dia, bukan maksudnya duluan beliau lah. Duluan itu kita cuma sekedar numpang aja, mungkin kita yang mengganggu saat dia diam di situ, makanya masuk rumah, masuk kantor itu permisi aja sih. Kalau Udah di tempat adab lah. itu permisi misalnya ada di anak tangga permisi aja. Nah, Ya. ya cerita selanjutnya Dari- mungkin Dekil kan yang Oh, lebih aku. serem Adit. aku aku sih ya nggak begitu serem juga ya, kayak sama kayak ceritanya beliau yang pertama ini standar sih. Standar ya. Di tempat kerjaku ya, di tempat kerja dulu itu tempat apa posisinya siang hari, antara jam 12 sampai jam 1. Nah kita aku sama temanku itu jaga cuma 2 orang. Nah pas di counter itu posisi keadaan masih sepi, Kosong, nggak ada kosong. nggak ada customer sama Kosong. sekali. Pas jam 12 ya pokoknya siang tercium bau aroma kembang kantil, kayak yang tadi Sama ya kantil semua. ya. Kembang kantil sama melati sama Beda. Kembang kantil tuh kayak kembang kuburan yang putih kecil. Oh yang Kecil kecil. ya. Iya. Seng
pertama tak diemin, lama kelamaan makin keras. Terus tak tanyain partner kerja tak gini, kamu pakai parfum baunya kayak gini ya? Terus, mana ada, diem aja enggak, aku juga takut nih, takut gitu. Oh ya udah, Itu ya cewek. cewek. Oh. Terus lama kelamaan sekitar 20 menit hilang. Oh, agak lumayan lama, 20 menit. Hilang, iya. Tapi itu pertama kali di sana? Dua kali sih. Pertama yang firstnya yang berdua itu, yang keduanya bertiga. Sama lagi. Aku lagi. Terus yang tahu itu aku tahu tapi aku diem. Terus yang kayak supervisornya tuh nyari ke aku, kamu nyium nggak bau ini? Oh, nyium bu, ya diem aja bu, kayaknya dia numpang lewat gitu ya. Iya. Ya udah sih kayak gitu. Oh berarti kayak itu berarti numpang lewat dia berarti. Ya numpang lewat atau enggak, Dia udah tahu. diem aja sih. Yang dia nunjukin. Kalau yang kayak caseku tuh berarti gimana dia? Dia numpang lewat apa? ya lewat aja kayaknya. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi itu tempatnya. Atau enggak ki ngeganggu pas ki lewat tuh, dia terganggu makanya dia nunjukin aroma dulu. Cuma kan kalau dalam Islam, kalau menunjukkan sesuatu tuh nggak boleh kan? Oh, kalau Dosa dia dia. mau Ya maksudnya dia menunjukkan Penampakan Penampakannya. wujudnya. ya, dia dosa maksudnya- besar kan dia. Dia nggak Tapi boleh. dalam Islam katamu apa? Dia? Kayaknya kalau dalam Islam tuh setauku jin kuntilanak kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Cuman jin yang wujud berubah wujud seperti itu Yang ada. menyerupai Menyerupai dia. itu yang ada. Jadi maksudnya Yang- setan tuh nggak ada berarti. Anggapannya maksudnya Kita dalam konteks agama Islam ya. maksudnya mungkin orang yang udah meninggal itu nggak mungkin ada lagi. Kalau itu aku nggak tahu. Kalau Nah, setauku kalau yang dalam aku konteks- tahu tuh cuman taunya ada jin. Kalau kuntilanak, pocong tuh Itu nggak ada. kalau gini yang tak denger sih, dia gimana ya? Yang sisa waktu yang tertinggal aja. kok deg-degan nih. Apa? Oh, gimana? Gimana ulang gimana? Sisa waktu yang kayak Insidious. kayak enggak kayak waktu gimana ya, tempat kejadian tuh main investasi tuh. Oh, manifestasi. Manifestasi itu kayaknya dia Jadi waktu yang tertinggalnya dia maksudnya dia ini ada kecelakaan di hari itu, dia bakalan tetap itu waktunya dia, soalnya waktu maksudnya rinciannya gimana ya, bahasa sederhananya pokoknya waktu yang tertinggal lah. waktunya tertinggalnya dia habiskan di situ maksudnya. Ya, Oh. bukan rohnya udah keakan, tapi waktunya dia kejadian itu pasti di situ. Makanya kita ngelihat kilas baliknya dia lah, anggap ya gitu. Tapi yang biasa identik sama kantil setan apa deh? Nah itu orang tahu. Nggak tahu. Kurang tahu. Oh, nggak tahu ya. Pasti kalau kebanyakan pasti bilang kayak gitu. Yang Kuntilanak. iya. Next. Next. Saya Cerita selanjutnya. Adit nih. Kita di akhir nih, di final cerita kita. Ya, Mungkin ini beliau ini punya Cerita pamungkas. cerita apa? pemungkas lebih hard lagi ceritanya. Enggak. Mungkin pengalaman Oke. pribadi Anda lebih seram karena mungkin Anda anak pondok kan. Kilas baliknya. Oh, Ya itu. ini ada kaitannya sama omongan sebelumnya. Oke. Kalau dibilang kisahnya mulai kapan, itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, waktu awal-awal mondok. Biasanya di awal-awal mondok tuh aku selalu beranggapan bahwa tempat yang baik pasti menghasilkan aura yang baik. Berarti kan maksudnya. Berarti kita nggak bakal ngeliat hal-hal nyeleneh kan di sana. Pasti dong. Pasti, awal-awal pasti. mondok Awal-awal ngiranya. ngiranya. Dan pemahaman itu aku pertahankan sampai sebelum kejadian aku ngeliat kuntilanak merahnya tuh. Pokoknya kalau singkat ceritanya, di pondokku tuh kan ada namanya wajib taklim. Wajib taklim tuh Mungkin kita bisa dijelaskan wajib taklim itu. wajib belajar setelah waktu jam 8 sampai jam 9. Tujuannya itu untuk mengulang pelajaran pagi yang disampaikan guru. Jadi kalau kita mau mudah ingat, katanya hafalan habis itu dipakai tidur. Biar paginya tuh ditanya sama guru gampang gitu loh. Karena di situ kan kalau kita langsung tidur, kita di situ juga nggak ada hiburan, HP nggak ada, laptop nggak ada. Jadi otomatis habis belajar aku waktu itu langsung pilih tidur dong. Nah, pas tidur tuh dari jam 10 sampai jam 11 kayak bangun tidur,
bangun tidur Ringan ya. kayak gelisah ya, gelisah tuh Gelisah. dah. Gelisah sampai jam 1 pagi, aku inget jam 1 pagi, jam 1 udah masuk pagi ya? Pagi. Pagi itu, jadi ruangan tidur gua kan bentuk kotak kayak gini. Ya, Aku- berapa orang nih? Kira-kira. Satu kamar tamu tuh sekitar 10 orang, 10 atau 9 Banyak tuh. juga ya. Banyak dia. Jadi kamarku tuh dibagi, ada kamar A, Mabi aku di kamar A karena aku waktu itu umurku udah masuk kamar A, udah tua loh. Jadi waktu tidur tuh aku, kepalaku ngadep timur, kakiku ngadep barat. Jadi kayak gini. Iya. Nah, Itu emang ada gininya gak sih aturannya kalau di pondok? nggak ada aturannya ada. sih, itu emang random tidurnya. Nah, di belakang kepalaku tuh kacanya nggak kayak gini, kaca yang lost gini. Oh, kayak yang ada kordennya biasa tuh ya? Ya, ada Oh, korden yang mana. Tapi ada di banyak. pondokku waktu itu nggak ada korden. Ini kaca, habis itu ada gang Kaca apa kecil. nih? Kaca jendela. Kaca, ya Kayak jendela. aluminium tuh di bawahnya, nggak sih? Ya kaca bening tuh, kaca bening kayak gini, cuman yang enggak yang gini. Yang lost kotak itu loh, kotak panjang biasanya. Nggak bisa dibuka tuh. Sliding. Nggak bisa dibuka tuh. Oh cuma kayak kaca akuarium kan. Ya, kayak kaca akuarium tuh. Itu nggak ada jendela, habis itu di belakang kaca tuh gang kecil nyambung kamar mandi. Nah, pas jam 1 pagi itu aku bangun nih seret, lihat kaca, lihat ke pantulannya. Nah, pas lihat ke pantulannya gini tuh Wah, mantap sekali. kuntilanak merah anjir. Itu mukanya pakai Enggak, emang wujudnya. Jadi pantulannya ini ke arah dapur loh. Jadi dapur kamar mandi. Pas ke pantulannya tuh dia di dapur kayak nongol. Pas aku gini hilang, itu tak ceritain temanku besok paginya. Emang bener ada di situ. Dia pernah ngeliat kuntilanak tapi yang putih di gerbang. Enggak, gini. Lagi sisiran. mungkin agak wow. Kacau ini. Jeng kok rasanya hawa-hawanya semakin panas di sini. Yang Bener deh. Ya. Lightingnya terus skip aja. Jadi Di luar. yang mau tak tanya sih gini, dia kuntilanak apa? Ya itunya lah. Dia Kuntilanak. mewujudkan wujudnya tuh gimana? Dia Mukanya hitam kah atau kayak enggak, dia wujudnya tuh Panjang rambutnya panjang merah tapi enggak nyentuh kakinya tuh di lantai. Kayak ininya nggak kelihatan ya? kayak terbang, abstrak dia mukanya. Tapi cewek tuh, setauku kalau aku bayangin sedikit itu ada masih muka-muka cewek. Dan aku baca juga ya kuntilanak merah nih sebenarnya ceritanya itu sangat tragis, Cuk. Jadi ada 2 pemuda-pemudi, Oh ya dari Bandung. dia mabuk cinta. Si pemudanya ini ngajak pacarnya hubungan di luar nikah. Karena dia nganggap ceweknya ini nggak cinta sama dia loh. Jadi kalau kecinta sama aku ajak ke Main. Ya, main jadi- gitu. Jadi kalau yang warna wujudnya warna merah tuh jadi emosionalnya lebih tinggi daripada Iya. warna putih. Gitu sih. Pas dia ceweknya ini nggak mau, akhirnya diancem, saudaramu kalau kamu nggak mau hubungan di luar nikah sama aku, saudaramu atau ibumu tak ancem, mau tak bunuh gitu loh. Akhirnya cewek ini kepaksa ngelakuin. Kira dia hubungan di luar nikah, hamil, pas hamil cowoknya ini nggak mau tanggung jawab. Akhirnya dibunuh si cewek ini. Dibunuh karena takut aibnya, mungkin kalau dulu ki hamil luar nikah tuh udah aib Aib, besar loh. Kalau sekarang kan biasa aja ya. Yakin, Ya kan? Yakin. Ya tergantung daerah sih. Itu dah gara pas hamil di luar nikah dikubur jadilah kuntilanak merah. Gitu Ya, dari dendam cerita Urban legendnya semacam Urban legend ya. Oh, semacam cerita umumnya ya. Nah, cerita umumnya kayak gitu. Kalau kita baca referensinya rata-rata kayak gitu. Aku nggak tahu yang kuntilanak merah di pondokku tuh ceritanya kayak gitu apa enggak. Cuman kalau aku kaitin ceritanya kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan juga ya, kebanyakan setan di Indonesia tuh pasti yang berwujudkan wanita latar belakang itu pemerkosaan Ya tragis. atau enggak kejam. Coba kita bedah satu-satu ya. Si manis jembatan Ancol ya Itu diperkosa, perkosa dibuang. suster ngesot Perkosa juga. diperkosa kan. Banyak lagi setan-setan yang wujud wanita tuh. Jadi intinya sebenarnya setan tuh ada karena kejahatan kita mungkin. Ya mungkin. Iya, mungkin jadi. Bisa mungkin, jadi, mungkin jadi. Mungkin yang ditampakkan, aku nggak bisa bilang menampakkan. Mungkin itu kekesalan dia kepada Ya. kita loh. Akhirnya dia ganggu kita mungkin. Ya. Kalau aku nangkep Kita kan yang- cuma berandai-andai aja Ya, kan. mungkin ya kita mungkin dia emosinya belum ketemu sama si pelaku. si pelaku akhirnya Makanya yang orang-orang di sekitar yang ditampak-tampakin gitu sih menurut. atau penampakan yang dibuat setan tuh
supaya kita ingat-ingat Cuk, kejadian dia waktu itu. Dia jangan sampai memperkosa wanita habis itu ke kubur. Oh, sebagai tanda. Sebagai tanda Anggapannya menampakkan diri peringatan. Mungkin Ngingetin mungkin ya anggapan. ada pesan moralnya mungkin Cuk. Ya, pesan moralnya sih. Tapi kita harus takut dulu. Dia Dan tidak bisa bergerak dulu. Tapi rata-rata orang yang lihat setan rata-rata ada kebanyakan pasti diam pasti kan, nggak mau langsung lari. ya itu kayak semacam aku pernah baca kayak trauma loh. Kayak ngeliat bencana tuh emang diem, Emang nggak bisa lari. Emang ada yang diem ya emang. Ya. Walaupun kita sebenarnya bisa lari, cuman nggak Kita bisa pengen lari. lari cuma Hah? nggak lari gitu ya anggapannya. Iya, kayak nggak bisa lari. Kakek ini jadi ya pokoknya diem lah. Mungkin otak udah ke program takut juga. Akhirnya Tapi kalau terkecuali kue indigo sering lihat kayak gitu Biasa aja. ya terbiasa. biasa aja. Tapi katanya indigo kan sebenarnya bukan apa banyak ustadz sih yang bilang. Iya, Aku nggak mau iya. nyebutin ustadznya siapa, cuma dari referensi aja. Itu bilang katanya emang apa kelainan ya Lihat anggapannya. kelainan. Emang bukan pilihan mereka. Mungkin kalau dikasih pilihan nggak mau mereka lihat gitu. Bisa Waktu awal-awal mungkin. Iya. Tapi setelah kayak gitu ya mau apa nggak? Kayak kalau dibukain mau. Enggak lah. Tiba-tiba di samping ini ada. Tidak lucu dong. Tidak lucu dong. Tiba-tiba mantan Anda maksudnya. Tapi kan Iya. bener kata kalau kita cerita horor setan-setan tuh ada Ya, kita ada sih. kan? Cuma kan kita Enggak, dimensinya berat. Oh, tapi ada dia. Nggak tahu. anggapannya gitu. Mudah-mudahan ada. Ya mudah-mudahan tidak ada dong. Anggapannya kayak kesentuh aja kayak tiba-tiba jadi sensitif tuh kayak. Aku dari tadi mulai breng. Belum Iya, berhenti, iya. ya. Breng. Tapi kalau orang luar negeri nggak percaya dia setan, dia percaya apa Nggak, energi negatif aja. Dia lebih percaya itu manusia. Manusia lebih seram daripada Ya, dia lebih Ya. dia lebih takut manusia aja. Ya lebih takut. Makanya ada yang film luar negeri itu apa setan-setan ditangkap tuh, ghost apa? Ghostbuster. Ghostbuster. Bukan setan-setannya ditangkap. Sebenarnya kebanyakan film luar negeri itu berbau trailer ya, gore trailer yang pembunuhan. Thriller Asli bro, ya. thriller bro, Ya thriller. trailer. Thriller. Itu cerita asli semua rata-rata. Ya pembunuhan. Yang hantu-hantunya mutilasi, mereka pembunuhan, psikopat. mutilasi. Psikopat, kebanyakan sih psikopat kalau Nggak ada tahayul. Aku nggak bisa bilang tahayul juga sih. Anggapan mereka mungkin tahayul kalau kita ya. Ya, oke. Dia kan kayak nggak percaya lah anggapannya. Dia mungkin lebih percaya sesuatu yang apa fisik apa metafisik apa? kayak anggapannya bisa kita sentuh. Oh, yang Kalau nyata. Ya nyata ya nyata. Kalau metafisik dia kurang percaya sih. Ending ya, sekian video dari kami. Ya, ini cuma sekedar sharing-sharing aja. Semoga Anda merasakannya juga di sana. Ya, jangan dianggap serius karena Soalnya di sini kita sudah mulai Merinding. kepanasan. Ya, merinding. agak-agak berat ya gitu. Agak berat. Untuk melanjutkan agak berat. Mungkin di next episode apa next part kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Diskusi rasa.